Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Penas semua, di sini ada sebuah informasi ya. Ini sangatlah penting karena ini langsung dari moderator Indonesia, yaitu Mary Snap ya. Jadi sebuah postingan yang ada di Facebook di sini ya, informasi dari Mary Snap ya, yaitu di sini keterangannya, visi misi Pi sangat jelas sekali bahwa Pi adalah cryptocurrency bukan uang digital. Misi kami membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang-orang biasa. Visi kami membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Sumber minepi.com di white paper gitu ya. Jadi saya ingin memperjelas dulu ya, siapa sih moderator itu? Banyak juga di antara pioners yang tidak tahu. Moderator ini adalah orang awal yang menambang di negara kita ya. Sebenarnya dia itu nggak ada punya kuasa apa-apa, tetapi karena dia adalah orang awal yang pertama menambang di negara kita, karena itulah dia diangkat menjadi moderator ya. Jadi tidak ada kuasa apa-apa sebenarnya ya, tidak ada kuasa sama apa-apa. Bahkan kalau dia ingin membodohi para pioners pun malah semakin gampang ya, gampang. Dia akan menyatakan ya, maksud saya dia akan menggunakan titelnya sebagai moderator itu ya, kedudukannya sebagai moderator itu sebagai pembenaran. Apa yang selalu dikatakan itu selalu benar ya, padahal dia itu tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu adalah core team ya, core team. Tetapi memang benar, dia ini lebih dekat dengan core team ya, lebih dekat dengan core team ketimbang kita sebagai pioner biasa, kurang lebih begitu. Tetapi ingat ya, dalam pemerintahan pun Anda tahu ya, tidak semuanya jujur ya. Orang dalam pemerintahan pun kita sudah sama-sama tahu, kita bisa mencontohkan ini semua ya, bisa mengait-ngaitkan ini semua ya. Memang itulah nyatanya, karena saya juga ya pernah masuk di beberapa grup Telegram yang ada moderator Indonesianya, dan di situ dia membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan gitu ya, khusus menyerok poin Pi milik para pioner ya. Saya pernah ada di grup tersebut dan saya keluar karena itu grup yang sangat parah menghancurkan nilai Pi coin menurut saya ya. Jadi seperti itulah yang saya nyatakan ya. Di dalam pemerintahan tidak semuanya jujur ya. Ada secara diam-diam ingin menguasai kekayaan milik masyarakat ataupun keuangan milik masyarakat dengan jumlah yang banyak ya, karena dia memang orang yang serakah ya, orang yang dibutakan oleh keserakahan sudah ya. Kurang lebih seperti di Pi Network ini ya, kurang lebih dia adalah orang pemerintahan di dalam Pi Network ya. Orang-orang yang staf-staf yang ada di proyek Pi Network, kurang lebih begitulah ya maksud saya. Tetapi dia kan nggak semuanya jujur, tentu ada tukang korupsinya gitu ya. Ada orang yang mana di dalam pemerintahan ini, misalnya di dalam Pi Network ini, seperti moderator-moderator itu yang ingin memanfaatkan namanya ya sebagai pembenaran ya, agar orang-orang lain itu mudah dia bodohi gitu ya. Saya harap semoga Mary Snap ini bukanlah moderator yang saya maksud, yaitu moderator yang berada di beberapa grup Telegram yang pernah saya kunjungi, yang mana di situ saya menemukan seorang moderator yang mana dia adalah tukang serok ya. Dia membeli Picoin milik para pioner dengan seharga Rp5.000 kurang lebih begitu ya. Semoga Mary Snap ini adalah orang yang amanah gitu ya. Jadi saya lihat dia ngebet banget gitu ya, menyamakan Picoin dengan cryptocurrency lainnya. Sedangkan kita bisa lihat ya, di aplikasi Pi Network sendiri sudah
terlihat jelas sebagai mata uang digital inklusif ya. Kalau kita misalnya mau mengundang teman nih, kita copy link referral kita, maka di situ akan muncul tulisan Pi adalah mata uang digital baru. Nah, kurang lebih begitu. Pi adalah mata uang digital baru ya. Sebenarnya cryptocurrency itu apakah mata uang digital? Iya, memang mata uang digital ya. Picoin ini apakah cryptocurrency? Ya bisa lah dikatakan cryptocurrency. Tetapi dia ini akan akan menuju hal yang sangat-sangat berbeda dengan cryptocurrency pada umumnya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Mary Snap di sini. Ya. Ini kurang lebih pihak core team mengingatkan, kalau Pi masuk bursa atau exchange, maka harganya akan berfluktuasi. Bukan berarti pihak core team ya berfokus untuk memasukkan Pi ke ke exchange atau ke bursa. Ya, pihak core team sendiri pernah mengatakan, fokus kami membangun utilitas, ya, membangun ekosistem. Bukan fokus untuk memasukkan Picoin ke exchange atau ke bursa. Kalau misalnya fokus atau keinginan pihak core team ingin sekali memasukkan Picoin ini ke bursa atau exchange, udah dari kemarin. Ya, bahkan menurut saya udah 2 atau 3 tahun sebelumnya. Udah masuk exchange, ya. Tetapi kok yang kayak kemarin itu para exchange atau bursa di luaran sana itu ramai sekali ya. Ya, membuat koin Pi IOU ya. Menyatakan Picoin udah listing nih, ya. Kenapa pihak core team malah menyanggah itu semua? Malah pihak core team seperti tidak terima, pihak core team pun membuat sebuah tweet ya. Kami belum open mainnet dan kami tidak ada kerjasama dengan bursa manapun ya. Hati-hati ya. Pihak core team pun juga memperingatkan kepada para bursa atau exchange untuk segera menghapus Picoin Tier 1 tersebut atau Picoin IOU tersebut. Tetapi para exchange aja, para bursa-bursa di luaran sana aja yang nggak mau ya. Karena kan mereka tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya. Mereka bisa melihat bagaimana kualitas dari Pi Network ini banyak penggunanya di seluruh negara ya. Itu memang sangat menguntungkan untuk mereka ya. Maka akan banyak investor ya yang membeli Picoin IOU mereka. Nanti setelah kurang lebih kalau Picoin ini sudah open mainnet ya dengan harganya misal sangatlah tinggi sesuai dengan konsensus global ya. Setelah open mainnet maka investor itu akan untung ya. Kurang lebih ya koin Pi IOU ini seperti judi lah ya, tebak-tebakan ya. Kalau misalnya harga Pi saat di awal open mainnet nanti tinggi, maka para investor yang membeli Picoin di Picoin di bursa atau exchange tersebut akan untung ya kalau investor membelinya, maksudnya kurang lebih begitu ya. Secara yang saya cari tahu ya, ternyata IOU ini seperti itu permainannya ya. Dia tarik ya investor sebanyak-banyaknya untuk membeli Picoin IOU-nya. Nanti kalau sudah open mainnet di harga berapa Picoin, maka di harga itulah mereka juga akan menaruh harga di di Picoin IOU-nya yang terdaftar di bursanya masing-masing, di exchange mereka masing-masing gitu ya. Tetapi saya ingatkan sahabat pioner ya, ini maksud dari pihak core team bukan memasukkan Picoin ke exchange atau bursa, tetapi Picoin ini diperuntukkan untuk berjalan di ekosistemnya. Ya bisa saja data-data yang pihak core team tulis di social chain ya. Saya juga pernah membaca di social chain ini, jangan Anda kira saya tidak membacanya di situ ya. Bisa saja data-data itu dirubah ke depannya. Kalau sudah ekosistem Pi Network kuat ya, tentunya Pi Network tidak akan digunakan kemana-mana, tetapi akan dipergunakan di dalam ekosistemnya sendiri. Karena apa? Di dalam ekosistemnya sendiri sangatlah lengkap ya. Jadi pihak core team akan lebih gampang memantau atau kurang lebih menetralisir supaya Picoin ini nilainya tidak berfluktuasi seperti halnya cryptocurrency pada umumnya ya. Karena Picoin akan menjadi seperti uang sebagai alat bayar di dalam ekosistemnya ya. Mana mau vendor rugi ya.
Masa iya vendor mau rugi dengan menjual barang-barangnya ditukar dengan Picoin, sedangkan nilai Picoin yang berfluktuasi gitu ya. Ya mana mau, yang ada malah pada kosong ya, kagak ada isinya. Marketplace dengan beberapa platform yang ada di dalam ekosistem jaringan Pi itu akan kosong, karena berakibat vendor-vendor tidak akan mau lagi ya menaruh barangnya atau menjual Picoinnya, maksudnya, atau membarter atau menukar barangnya gitu ya, maksud saya, dengan Picoin ya. Kalau sampai Picoin ini ke depannya itu harganya berfluktuasi. Tapi saya yakin pihak core team tidak sebodoh itu ya. Pihak core team membangun ekosistem itu tentu ada gunanya ya. Dan pihak core team pun juga akan mengatur untuk harganya supaya tidak berfluktuasi ke depannya seperti kripto pada umumnya ya. Jadi saya rasa dengan apa yang saya jelaskan ini sudah cukup jelas ya, bahwa saya itu berdasarkan dari data, berdasarkan dari apa yang terjadi di Pi Network ya. Karena memang terkait data-data yang tertulis di social chain ini, saya yakin kemungkinan ke depan akan dirubah lagi oleh pihak core team ya. Ini hanya catatan sementara ya. Catatan sementara saja ya. Karena kemungkinan di awal-awal itu pihak core team memang menciptakan proyek ini sebagai proyek biasa yang mungkin seperti core, tetapi pihak core team berubah pikiran untuk melebarkan sayapnya lagi atau memperbesar untuk target dari proyek ini ke depannya sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Mau nggak mau ke depan data-data yang tertulis sebagai cryptocurrency itu akan dirubah sesuai dengan visi dan misi Pi Network sebenarnya ya. Ya kurang lebih pihak core team ini orang yang pintar ya. Ini memang trik dia ya. Mengapa dia di data ini mengatakan Picoin ada cryptocurrency, supaya apa? Supaya tidak melanggar aturan dari pemerintahan yang ada di tiap-tiap negara di dunia ini. Gitu ya. Pihak core team akan mengikuti alurnya dulu. Kalau misalnya Picoin ke depan memang banyak diterima di berbagai negara sebagai alat bayar, maka data-data ini akan berubah. Ya, Picoin akan menjadi sebagai uang digital ya, yang mana bisa digunakan sebagai alat bayar antar negara, kurang lebih begitu ya. Jadi menurut saya untuk Mary Snap sendiri harusnya belajar lebih jauh lagi ya. Ya semoga aja Anda bukanlah tukang serok yang ada di beberapa grup Telegram yang menghargai Picoin milik para pioners ya. Di sini saya nggak menuduh Anda loh, tetapi saya hanya mendoakan saja semoga Anda bukanlah orang tukang serok gitu ya. Jadi saya harap para pioners semua harus berhati-hati juga, walaupun itu moderator jangan jadikan panutan ya. Kalau moderator itu kan kita bisa menilai ya, moderator yang baik sama moderator yang enggak, kita bisa menilai dan kita sepantasnya mengikuti yang mana ya. Jadi ya ikuti orang tersebut gitu ya, ataupun moderator tersebut. Jadi sahabat pionersku semua, intinya jaga Picoin Anda ya, jaga mining Anda. Jangan sampai Anda menjualnya dengan harga murah. Ya, jangan terbodoh-bodohi oleh orang-orang yang memang dia adalah moderator, tetapi tidak semua moderator saya katakan jujur ya, tidak semua moderator amanah ya. Tentu moderator juga manusia. Ya, tentu moderator juga memiliki sifat serakah ya. Jadi tidak semuanya bisa dipercaya. Tetapi kita bisa melihat siapa yang patut kita jadikan teladan, siapa yang patut kita ikuti, dan siapa yang patut tidak, dan siapa yang tidak patut untuk kita teladani, dan siapa yang tidak patut untuk kita ikuti. Saya yakin pasti kalian memahami ini. Oke?
Jadi sudah jelas menurut saya data-data yang tertulis di dalam Pi Network itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Kalau sudah ekosistem Pi kuat ya, Pi Coin dipergunakan sudah kuat banget ya sebagai alat bayar, sebagai uang digital di luar negeri, maka Pi Coin akan menjadi uang ya. Untuk di Indonesia sendiri tetap bisa ya Pi Coin ditukar dengan uang fiat karena adanya Pi Bank, Pi ATM, Pi Exchange. Disitulah para pioner kedepannya bisa memfiatkan Pi Coin. Jadi tidak usah khawatir, Pi Coin tidak menyalahi aturan dan hukum dari negara Indonesia. Pi Coin tetap bisa dicairkan. Oke. Sekian dari saya dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.